sebelumnya sudah pernah lihat soal-soal fisika modern, soal-soal ONMIPA fisika modern. Ada yang sudah pernah lihat? Atau apa yang kalian pelajari selama ini? Halo, ada jika orang? Ya, Bu. Ada Ji contoh-contoh soal KN MIPA tahun lalu ataupun ON MIPA sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Tidak ada saya, Bu. Tidak ada. Jadi kalian pelajari apa selama ini? Maksudnya belum pernah memang bimbingan kah? Sudah ada bimbingan sama Ibu Umu dengan Pak Andi, Bu. Oh, Oke, rencana yang bakalan saya kasih itu contoh-contoh soal untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin kita mulai dari tahun lalu sampai tahun-tahun berikutnya ya. Kalau yang di saya itu yang soal-soal yang ada KN MIPA 2021, terus ON MIPA 2019 saya nggak dapat 2020. Oke, kayaknya tidak ada pelaksanaan ON MIPA di sana di tahun itu. Terus 2018, 2017, 2016, dan saya 2014 ada di saya. Nanti saya share soal-soalnya di kalian. Untuk saat ini mungkin kita akan bahas pertama itu adalah apa ya? Untuk dari tahun 2021 ya ke belakang kita mulai. Untuk tahun lalu berarti KN MIPA 2021. Saya juga baru lihat soal-soalnya ini, dan soal-soalnya ini dia tidak pisahkan antara yang mana mekanika, fisika modern, elektrodinamika. Jadi mungkin kita lihat dulu saja. Oh. KN MIPA 2021. Oke. Ini sudah tampil di layar kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini hasil screenshot juga dari temannya yang tahun lalu ikut KN MIPA. Jadi tidak jelas yang mana, tapi harus diperhatikan baik soalnya untuk tahu yang mana mekanika. Kalau ON MIPA sebelumnya itu jelas yang mana bagian fisika modern, jadi terpisah bagian fisika modern, fisika elektrodinamika, dan lain-lain. Nah, ini hari pertama, ini mekanika. Jadi untuk saya sendiri itu akan bahas tentang fisika modern ya. Bumu kan fisika kuantum, dan yang ada juga Bu Sakinah untuk khusus termodinamika dan elektrodinamika. Ini masih mekanika, ini mekanika. Jadi kalau saya lihat di sini yang soal tahun lalu itu kebanyakan mekanikanya. Nah, pas hari kedua ini sudah masuk di termodinamika dan juga elektrodinamika. Hanya termodinamika ya ternyata. Nah, ini untuk hari kedua bagian fisika modern ada soal ini, soal nomor 6. Jadi ini tentang energi foton ya. Jadi suatu gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan C. Kecepatan C, tahu C kan? Apa? Apa itu C?
Halo. Jangan diam sudah. Santai saja. C itu adalah kecepatan cahaya. Di C itu kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya. Nah, energi dan momentum gelombang elektromagnetik tersebut berturut-turut adalah E dan T. Jadi E-nya itu energi, P-nya itu adalah momentum. Nah, yang ditanyakan adalah hubungan antara kecepatan cahaya, energi, dan momentumnya bagaimana. Nah, dalam jadi untuk gelombang elektromagnetik itu energinya digambarkan dengan suatu buntelan-buntelan diskrit kecil atau yang dinamakan kuanta. Nah, yang buntelan diskrit kecil atau kuanta itu yang disebut dengan foton. Jadi kalau kita mencari energi gelombang elektromagnetik, itu kita berarti mencari energi dari suatu foton. Nah, suatu foton itu adalah suatu kuantum energi elektromagnetik yang diserap atau dipancarkan. Jadi besarnya energi yang dibawa oleh satu foton itu adalah, jadi besarnya energi. Ini sebenarnya tidak perlu kalian, kalau misalkan ada soal seperti ini tidak perlu kalian tuliskan seperti ini ya. Kalian bisa langsung tuliskan jawabannya apa, hubungannya seperti apa. Ini mungkin saya perkenalkan saja karena mungkin kalian tidak pernah dapat sebelumnya, karena memang ini materi di semester 5. Atau ada yang sudah pernah dapat materi seperti ini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Jadi untuk besarnya energi yang dibawa oleh satu foton. Jadi foton ini adalah bentuk dari satu kuantum energi elektromagnetik. Jadi besarnya energi yang dibawa oleh satu foton itu adalah, kita tuliskan energi sama dengan H dikali dengan F. H itu apa? H itu adalah konstanta, ada yang dinamakan dengan konstanta Planck. Nah, konstanta Planck itu nilainya adalah, kalau tidak salah ya, 4,1356 dikali 10 pangkat minus 15 elektron volt sekon, atau bisa juga kita bawa ke joule, berarti 1,0545 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Nah, konstanta-konstanta seperti ini yang nilainya seperti ini sebenarnya kalau di olimpiade itu akan dituliskan di soalnya, diketahui di bagian awal. Misalnya seperti ini ya. Saya share untuk yang itu tadi kan dia hasil screenshot dari layarnya anak-anak yang ikut tahun lalu, jadi bukan satu dokumen yang dikirimkan ke saya. Jadi secara lengkapnya itu biasanya contoh soal-soal UNMIPA ya. Saya tuliskan. Nah, ini contoh soal Olimpiade tahun 2017. Kalau secara on the spot itu atau secara langsung itu dia akan tampilkan besaran-besaran yang akan kalian gunakan dalam menyelesaikan soalnya. Jadi di sini ada banyak ya, ada C, kecepatan cahaya, ada konstanta Planck. Ini saya salah ya tadi. Apa ya tadi yang saya tuliskan? Salah ya. 6,58. Ini apa yang saya ingat? Kalau dalam joule sekon sudah benar. Ini yang salah. Ini berarti
6,58 kali 10 pangkat minus 16. 6,58 kali 10 pangkat minus 16 elektron volt per second, atau 1,0545 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, besarnya energi yang dibawa oleh satu foton itu kita tuliskan persamaannya adalah, rumusnya adalah energi sama dengan konstanta Planck dikali dengan ini frekuensi. Frekuensi itu satuannya adalah hertz atau per second ya, seper second. Nah, ini yang dibawa oleh satu foton. Nah, kalau besarnya energi yang dibawa oleh, misalkan ada banyak foton ya, yang dibawa oleh n foton ya, n foton. Saya sebut n foton, maksudnya banyak foton. Berarti kita tinggal kalikan dengan sejumlah foton tersebut dikali dengan HF. Nah, ini energi. Kalau momentumnya bagaimana? Momentum foton itu yang dirumuskan oleh siapa ya? Louis de Broglie. Ini yang momentum foton itu dirumuskan oleh Louis de Broglie. Itu kita tuliskan seperti ini. Momentum sama dengan konstanta Planck dibagi dengan panjang gelombang. Atau kita tuliskan lambdanya sama dengan konstanta Planck dibagi dengan massa dikali kecepatan. Ini kan kalau saya balik lambdanya sama dengan H, P-nya saya bawa turun, berarti momentum kan massa dikali kecepatan kan, berarti saya bisa tuliskan seperti ini, lambda sama dengan H dibagi dengan massa dikali P. Sekarang bagaimana, yang ditanya itu adalah hubungan antara C, E, dan P. Jadi dari beberapa rumus ini kita bisa satukan untuk mencari hubungan C, E, dan P. Jadi hubungan antara, saya tulis di sini ya, hubungan antara energi foton dan momentum, hubungan antara energi foton dan momentum dan juga kecepatan cahaya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi E sama dengan H C per lambda. HC per lambda, atau bisa, wait. Mohon maaf, tapi yang tak fundamental. Ya, Yang tampil di saya, Ibu, masih konstanta fundamental. Yang screen-nya, Ibu. dari tadi kah? Iya, Ibu. Oke. Bilang nah, Dek. Jangan sampai saya. Oke. Sudah tampil? Iya, Ibu. Oke. Saya ulangi ya. Jadi besarnya energi yang dibawa oleh satu foton itu adalah E sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi. Terus untuk energi yang dibawa oleh N foton, kalau banyak foton ya, berarti tinggal kalikan dengan sejumlah foton tersebut dikali dengan HF. Dan untuk momentum foton yang dirumuskan oleh Louis de Broglie itu kita tuliskan seperti ini. P sama dengan H dibagi dengan konstanta Planck dibagi dengan lambda, atau lambda sama dengan konstanta Planck dibagi massa dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan ini adalah ini yang momentum. Jadi kalau kita mau cari hubungan antara ketiga berasaran ini, C, E, dan P, berarti kita tuliskan seperti ini. P sama dengan HC per lambda, atau bisa tulis seperti ini, H per lambda dikali dengan C. H per lambda tadi itu adalah momentum, berarti E-nya itu sama dengan P dikali dengan kecepatan cahaya. Jadi hubungan antara tiga besaran ini adalah E sama dengan P dikali C. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian bisa langsung tuliskan saja energi yang dibawa oleh satu foton E sama dengan HF, terus energi yang dibawa oleh ini sebenarnya tidak usah ya. Yang kalian perlukan itu sebenarnya ini C, E, dan P. Berarti yang kalian perlukan itu adalah ini dan ini ya, dan ini untuk cari hubungan ketiga besaran itu. Oke. Next ya. Iya, Bu.
Kalaupun memang kalian terlalu sulit untuk memahaminya, cobalah untuk pahami. Maksudnya sebenarnya akan lebih baik kalau kalian pelajari dulu sedikit teori tentang fisika modern. Jadi sebenarnya untuk Olimpiade ini akan lebih baik kalau memang yang ikut itu adalah yang sudah memprogramkan mata kuliah ini. Tapi tidak apa-apa sebagai bentuk akselerasi pembelajaran juga untuk kalian. Jadi kalian bisa lebih duluan memperoleh materi seperti ini dibandingkan teman-temannya. Jadi mungkin kalau ada baiknya kalau sebelum bimbingan, misalkan kalian ada bimbingan sama Bu fisika kuantum besok, ada baiknya kalian malamnya itu belajar terlebih dahulu teori-teorinya, konsepnya bagaimana. Karena akan kesulitan kalian pahami kalau memang langsung contoh soal. Kayak seperti ini sebenarnya sudah saya sendiri kesulitan menjelaskannya kepada kalian kalau memang kalian belum tahu konsepnya seperti apa. Karena kalau kita bahas fisika modernnya secara detail itu akan memakan banyak waktu untuk persiapan Olimpiade saja. Karena kalau di persiapan Olimpiade itu lebih baik memang kita bahas soal-soalnya, bahas soal-soal yang lebih banyak kan supaya kalian lebih terbiasa. Jadi mungkin seperti itu, kalian bisa pelajari konsepnya secara mandiri sebelum masuk ke pembahasan soalnya bersama dosennya. Kalau yang ini apa ya ini? Bilangan pos menunjukkan nomor kulit. Ini kuantum, masuk di kuantum. Terus tinjau sebuah sel satuan kristal garam natrium klorida NaCl. Kalau yang ini dia fisika zat padat. Fisika zat padat lagi, ini lebih jauh lagi karena dia di semester 6 ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin karena memang dosen pembimbingnya tidak ada yang khusus membahas tentang fisika zat padat, jadi mungkin saya bahas tidak apa-apa karena terlanjur ada soalnya di sini. Atau adakah dosennya yang khusus untuk zat padat? Saya lihat dulu grup. Ada tidak? Tidak ada, Ibu. Oke, enggak apa-apa ya, kita bahas kayaknya satu nomor gini yang fisika zat padat di sini. Oke, jadi tinjau sebuah sel satuan kristal garam natrium klorida NaCl yang berbentuk kubus dengan panjang. Sudah ada Gus Maini di sini? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada, Ibu. Bisa juga mungkin kalian untuk bahas konsep-konsep dasarnya tentang fisika modern, fisika kuantum, fisika zat padat itu bersama kakaknya Gus Maini karena dia sudah dapat ya. Setidaknya kalian lihatlah catatan-catatannya mereka. Catatannya seniornya. Jadi ada sebuah sel kristal garam natrium NaCl berbentuk kubus, gambarnya seperti ini. Bola hitam pada gambar menyatakan atom natrium, ini ya natrium Na plus natrium, sedangkan bola putih itu menyatakan atom klor Cl, ini ya Cl minus. Nah, keseluruhan kristal garam NaCl merupakan pengulangan sel satuan kristal tersebut. Diketahui massa atom relatif natrium dan klor terhadap massa atom hidrogen masing-masing adalah 23 dan 35,5. Nah, massa satu atom hidrogen itu adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Rapat massa garam, ini rapat massa NaCl ya. NaCl itu adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berapa nilai A pada sel kristal garam NaCl? Ini kan dia berbentuk kubus ya, berarti yang ditanyakan itu adalah berapa nilai sisinya, berapa panjang sisi kubus ini. Jadi nilai A-nya. Nah, dalam fisika zat padat itu dalam suatu kristal, kalau menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui berapa jumlah ion Na+ ini dalam satu sel
kubus ini. Nah, ini kan kalau kalian gambarnya, ini dia tidak melekat di rusuknya ya. Melekat di rusuknya sebanyak yang Na plus ini dia melekat sebanyak 1/4 di kubus yang satu ini, yang di rusuk satu ini. Nah, ini kan rusuknya ada 12 kan, berarti untuk jumlah ion 6Na plus dalam sel satuan kubus ini, itu dia adalah, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kan ada 12 rusuk ya, rusuk kubus berarti dikali. Nah, Na plus itu dia menyumbang 1/4 volumenya terhadap volume kubus. Kenapa 1/4? Karena dia ini ada di rusuknya, dia melekat di rusuknya. Bagaimana ya gambarannya? Oh ya, saya bukakan. Oke. Oke, seperti gambaran ini. Jadi Na-nya ini, natriumnya ini dia melekat di rusuknya sebanyak 1/4 volumenya. Jadi kan kalau kita anggap natrium itu volumenya adalah 1 bola, nah dia melekat di satu rusuk dari kubus ini, dia itu sebesar 1/4. Dia 1/4 seperti ini. Nah, jadinya tadi kita harus cari berapa volume si ion Na plus dengan Cl minus ini dalam satu sel kubus itu. Jadi untuk masing-masing, untuk ion Na plus berarti 12 dikali 1/4 ditambah, ini kan ada di tengah-tengahnya satu NaCl ya. Dia di tengah-tengah kubus berarti satu utuh, dia satu utuh, satu Na plus berarti 1 dikali 1. Jadinya adalah 12 dikali 1/4 itu 3 tambah 1 berarti 4 ion. Jadi ada sebanyak 4 volume Na plus itu di dalam satu sel kubus ini. Sekarang kita cari jumlah ion Cl minus dalam sel satuan kubus. Dalam sel satuan. Nah, sekarang kita perhatikan Cl minus tadi digambarkan dengan warna putih ya. Ini warna putihnya dia berada di sudut. Ada sudut. Ada berapa sudut dari kubus? Ada berapa? Halo? Halo? 8, Ibu. Oke, 8 ya, ada 8 sudut kubus dikali. Nah, berapa kira-kira dia menyumbang dalam satu sel kubus ini, si Cl minus ini, kan kalau dia di sudutnya. Coba bayangkan ada bola, terus dia, gimana ya? Dia seperti ini ya, dia menyumbang, jadi ada sekitar 1/4 ya, ada 1/4, bukan sekitar, ada 1/4. Jadi dia menyumbang 1/4 volume Cl minus ini ke dalam sel kubus ini. Ditambah, sekarang ini Cl minus selain ada di sudut, ada juga di tiap sisinya, ini di tengah tiap sisi kubus ini. Ada berapa sisi kubus? Ada berapa sisi kubus? 6, Ibu. 6. Nah, untuk yang di sisinya itu dia menyumbang sebanyak setengahnya. Jadinya untuk jumlah ion Cl minus dalam satuan itu adalah 8 kali 1/4, 2 ditambah dengan 3. 2 ditambah dengan, ini kayaknya ada salah ya. Oh, mohon maaf, ini tadi yang di sudutnya bukan 1/4 ya. Beda untuk yang di bagian tengah dengan bagian sudut. Kalau di sudut itu dia berarti lebih kecil sumbangannya terhadap sel satuan ini. Dia 8 dikali dengan 1/8. Jadi ada 1/8. Jadi kalau kalian bagi itu bola, itu 1/8-nya itu dia melekat di dalam kubus. Jadi 8 kali 1/8 itu 1
itu ditambah dengan 3, itu ada 4 ion. Jadi sama ya, ada masing-masing Na+, Cl- itu menyumbang sebanyak 4. Nah, yang ditanyakan besar nilai A pada sel kristal garam NaCl. Nah, karena diketahui di sini adalah rapat massa garam 2,2, berarti kita gunakan saja rumus density ya. Masih ada yang ingat rumus massa jenis? Massa jenis itu rumusnya adalah M per V, Bu. M per V ya, massa dibagi dengan Volume. Nah, massanya berapa? Jadi massa di sini itu adalah massa dari tiap-tiap ion plus ini. Ini kan masing-masing ada 4 Na+, ada juga 4 Cl-, berarti bisa saya tulis seperti ini. 4 massa Na+ ditambah dengan massa Cl- dikali dengan, ini kan dia massanya dalam tiap massa itu dia nilainya adalah yang ini, satu atom hidrogen. Jadi berarti saya kalikan dengan 1 atom hidrogen, berarti 1,67 dikali 10⁻⁻27 kg dibagi dengan volumenya. Volumenya itu berarti adalah, karena ini adalah volume kubus dituliskan bagaimana? Ada yang ingat volume kubus? Halo, volume kubus, masa enggak tahu? Rumusnya, Bu. Ya. Sisi kali sisi kali sisi, Bu. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Kalau sisinya A berarti A kali A kali A. A kali A kali A pangkat 3 ya, A pangkat 3. Nah, yang ditanyakan kan tadi ini ya, besar nilai A pada sel kristal garam NaCl berapa? Jadinya bisa saya tuliskan seperti ini. A pangkat 3, volumenya A pangkat 3, terus diketahui rapat massanya itu adalah 2,2 ya. 2,2 dikali 10⁻³ kg meter pangkat 3 sama dengan, nah ini tinggal kalian masukkan 4 dikali dengan massa Na tadi itu adalah 23 ditambah massa Cl itu 35,5 dikali dengan untuk tiap satu massa atom itu dia nilainya 1,67 kali 10⁻⁻27 kg dibagi dengan, nah ini yang dicari A pangkat 3. Jadi mungkin saya tuliskan di sini saja ya, di bagian sini. Oke, saya lanjut di bagian sini ya. Nah, jadinya kalau saya pindahkan ke sisi kiri, A pangkat 3-nya berarti A pangkat 3 sama dengan, ini, kita selesaikan ini, 4 dikali dengan 3 tambah 35,5, itu adalah 23, 35,5 dikali dengan 4, jadi 93,42 dikali dengan 1,67. Nah, ini hasilnya salah. 3 tambah 35,5 kali 4 dikali dengan 1,67. 390. Jadi untuk perkalian ini yang di atas itu dia 390,78 dikali dengan 10⁻⁻27 kg dibagi dengan ini yang dipindahkan ke bawah berarti 2,2 dikali 10⁻³ kg per meter pangkat 3. Kilogramnya mati, tersisa A pangkat 3 itu sama dengan ini 390,78 dibagi 2,2 berarti 177,62 meter pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah A, berarti kita akar pangkat 3 kan. Ini nilai 177,62. Akar pangkat 3-nya berapa ya? Akar pangkat 3-nya itu hasilnya adalah 5,6
Mohon maaf. Ini tadi 177,62 ya dikali dengan 10 pangkat. Ini ada minus 27 di atas, ada 3 di bawah, berarti berapa? 10 pangkat minus berapa? Minus 28. 4 Ibu. 10 pangkat minus 27 dibagi dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat min 30 Ibu. Oke, 10 pangkat min 30 ya. Jadi ini akar pangkat 3 dari 177,62 itu nilainya adalah 5,62. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 30 itu adalah 10 pangkat min 10. Jadi tinggal 10. bagi 30 bagi 30. Ini satunya adalah meter. Jadi ini jawabannya. Jadi panjang sisi kubusnya atau nilai A-nya itu adalah 5,62 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Sudah adakah Gusma ini? Tidak ada yang hubungi Gusmia ini? Iya Ibu, dari tadi saya chat Ibu, tapi tidak dibalas-balas sih. Oke. Oke, ini untuk fisika zat padat. Kita cari yang fisika modern lagi. Ini sebenarnya fisika modern. Suatu foton ditambahkan pada sebuah proton yang diam jika energi. Ini mungkin kita simpan dulu ya, karena jujur tadi saya coba cari penyelesaiannya. Saya kebingungan di bagian ini, energi minimum foton tersebut yang dinyatakan sebagai fungsi ketiga masa partikel. Saya baru dapat soal yang seperti ini. Jadi kita skip saja. Mungkin nanti kalau saya sudah selesaikan penyelesaiannya bisa nanti saya share ke kalian. Terus next, ini suatu partikel yang dikungkung, ini dia persamaan Schrödinger itu fisika kuantum. Oke, untuk KNMIPA 2021 yang tahun lalu saya kira sampai di sini. Kita lanjut saja ke next tahun sebelumnya. Itu ada, kalau 2020 tidak ada di saya, jadi kita bahasnya tahun 2019 ya. Oke, ini soal tahun 2019 tingkat wilayah. Tingkat wilayah ya. Untuk materi termodinamika statistik dan fisika modern mekanika kuantum. Jadi soalnya seperti ini. Nah, ini apa ini? Jika perkiraan banyaknya molekul, ini termodinamika, mana ya bagian fisika modernnya? Ini. Energi, bukan. Ini ya, energi elektron yang dipercepat oleh tegangan 1 volt. Nah, ini mudah ya, lumayan mudah. Kalian sudah
pelajari kelistrikan. Jadi elektron yang mengalir di dalam kawat itu punya energi sebesar ini. Energi kinetiknya ya, energi kinetiknya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Muatan elektron dikali dengan tegangannya. Nah, muatan elektron itu diketahui adalah 1,602. Kalau tunggu dulu. Kita lihat di bagian awal berapa muatan elektron, ada tidak ya? Tapi seharusnya kalian hafal sih. Nih, 1,60 kali 10 pangkat min 19C. Jadi semuanya ada ya di sini konstanta fundamental yang diperlukan untuk menjawab soalnya. Jadi 1,60 kali 10 pangkat min 19C. Jadi tidak usah saya gunakan yang ini, 1,602. 1,60 dikali 10 pangkat min 19 kolom dikali dengan 1 volt, tegangan 1 volt. Berarti energi kinetik elektron yang dipercepat oleh tegangan 1 volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dikali V itu jadinya adalah, karena ini adalah energi, berarti adalah joule. Nah, kalau kita ubah dalam satu elektron volt, berarti dalam satuan elektron volt, berarti ini adalah sama dengan 1 elektron volt. Jadi kalian bisa langsung tuliskan di sini energi kinetiknya sama dengan 1 elektron volt. Oke ya. Next, momentum sebuah cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang 550 nanometer adalah ini dalam satuan elektron volt per kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya. Jadi ini berkaitan dengan momentum, rumusan momentum oleh Louis de Broglie yang tadi. Jadi ada tadi P sama dengan E dibagi C ya, hubungan antara 3 prasaran yang tadi. Terus ada juga tadi di mana energinya itu adalah, energi satu foton itu adalah H dikali frekuensi, atau kalau kita kaitkan dengan panjang gelombang berarti H C per lambda. Nah, ini bisa kita masukkan E-nya. Ini itu HC per lambda. HC per lambda dibagi dengan C ya. Dibagi dengan C. Ini karena elektron volt dibagi C, berarti kalian tidak bisa langsung coret yang bagian C-nya ini, supaya tersisa nilai C di akhir. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita lihat bisa langsung dicoret kan C-nya, tapi karena di sini dalam elektron volt per C berarti satu C-nya itu jangan kalian C-nya itu jangan kalian matikan. Jadi kalian masukkan hanya tadi konstanta Planck itu adalah, silakan lihat kembali ke atas, tapi saya kira saya kayaknya hafal deh, 6,626 salah berapa ya, saya nggak hafal ternyata. Berapa nilai konstanta Planck? Aduh. Nah, 6,63 ya, sudah benar. 6,626 tadi yang mau saya tulis. 6,63 kali 10 pangkat min 34. 6,63 kali berapa tadi? 10 pangkat min 34 ya, min 34 joule second. Nah, ini karena dia dalam satuan joule, kita harus ubah dia dalam satuan elektron volt. 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule
sekon. Ini kalau kalian ubah ke elektron volt berarti kalian bagi dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19. Itu berarti hanya sama dengan 4, berapa ini? Berapa dalam elektron volt? 4,13. 6 kali 10 pangkat min 15 elektron volt second. Jadi perhatikan baik-baik apa yang diminta ya. Ini karena dia dalam satuan elektron volt per C, berarti satuan joule untuk energi itu kalian ubah dalam satuan elektron volt. Berarti kita bisa tuliskan di sini hanya adalah 4,136 dikali 10 pangkat min 15 elektron volt second dikali dengan kecepatan cahayanya, kalian bisa masukkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini kecepatan cahaya ya, dibagi dengan lambda. Lambdanya itu adalah 550 nanometer. 550 nanometer itu adalah 550 dikali 10 pangkat minus 9 meter ya, dibagi dengan C. Ini kita sisakan satu C-nya supaya nanti hasilnya elektron volt per C. Nah, ini kan mati satuannya, meter per second, sekonnya mati dengan ini, meternya mati dengan yang ini. Nah, tersisa nanti elektron volt per C. Nah, jadinya kalian tinggal selesaikan 4,136 kali dengan 3 dibagi dengan 550. Itu hasilnya adalah 0,022 dikali, ini 10 pangkat minus 15, kali 10 pangkat 8, kali 10 dibagi dengan 10 pangkat minus 9. Ini berapa hasilnya? 10 pangkat minus 15 tambah 8 itu min 7 ya, min 7 ditambah 9 itu adalah 2. Jadi 10 pangkat 2 elektron volt per C. Ini kalau kita selesaikan berarti 2,2 dikali 10 pangkat, udah 2,2 saja ya. 2,2 elektron volt per C. Jadi kalian tuliskan di sini P-nya adalah P-nya adalah 2,2 elektron volt per C. Atau tulis saja P-nya sama dengan 2,2. Karena di sini sudah ada di soalnya dalam elektron volt per C. Oke ya. Next. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut saja. Selebihnya kalau kalian kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan. Hasil recordnya juga nanti saya share di YouTube ya. Nanti saya share linknya. Oke, next. Energi elektron pada keadaan eksitasi pertama dari atom hidrogen dalam model Bohr itu adalah berapa? Energi elektron pada keadaan eksitasi pertama. Eksitasi pertama berarti di kulit kedua ya. Kulit kedua, jadi ada, mohon maaf. Jadi dia berada di kulit kedua, ini N sama dengan 1, berarti N sama dengan 2. Untuk keadaan eksitasi, keadaan dasarnya itu adalah N sama dengan 1, untuk keadaan eksitasi pertama berarti N-nya sama dengan 2. Ini kalau kalian hafal atau kalian sudah terbiasa dengan energi dasar suatu atom hidrogen, itu kita bisa tuliskan dia energi dasarnya adalah En sama dengan minus 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Jadi untuk energi dasarnya pada keadaan dasar itu N-nya 1 adalah minus 13,6 elektron volt. Jadi ini energi pada keadaan dasarnya.
Jadi kalau untuk dicari berapa energi pada keadaan eksitasi pertama, berarti N-nya itu adalah 2. Berarti minus 13,6 elektron volt dibagi dengan 2 pangkat 2. Jadi energi pada keadaan eksitasi pertama itu adalah minus 13,6 dibagi dengan 4. Itu nilainya adalah 3,4, minus 3,4 elektron volt. Nah, ini kalau kalian, jadi yang perlu kalian hafal saja, langsung saya katakan kalian hafal ini, energi pada atom hidrogen, energi dasar pada atom hidrogen. Minus 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Dari mana dapat 13,6 elektron volt ini? Itu ada rumusnya sebenarnya. Jadi En itu sama dengan saya ingat. Ada rumusnya minus M massa dikali dengan apa ini? Muatan elektron di pangkat 4 dibagi dengan 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat h bar kuadrat dikali dengan 1/n kuadrat. Ini kalau kalian masukkan masing-masing massa elektron, muatan elektron, nilai pi 3,14, terus epsilon 0 ini kalian masukkan juga nilai permisivitas ya. Terus ini ada h bar itu konstanta Planck dibagi dengan 2 pi. Terus dikali 1/n kuadrat, itu kalian akan dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi coba kita lihat kalau ada nilai konstanta seperti ini di atas. Oke, ada ya nilai epsilon 0. Ini nilai epsilon 0, massa elektron, apalagi tadi? Muatan elektron, dan h bar kuadrat itu dia nilainya adalah H bar itu adalah konstanta Planck dibagi dengan 2 pi. Iya. Jadi kalian bagi H bar ini nilai 0,63 dibagi dengan 2 pi. Mana tadi? Wait. Nah, jadi rumus utamanya sebenarnya yang ini. Jadi energi dasar model atom Bohr itu adalah ini. Silakan dicoba kerjakan nanti setelah ini ya, mungkin masing-masing. Silakan cari energi menurut model atom Bohr ini, kalian masukkan nilai massa elektron, muatan elektron, permisivitas, dan H bar yang tadi. Kalian akan dapatkan minus 13,6 elektron volt. Kalian akan dapatkan sampai ini. Jadi untuk energi pada keadaan eksitasi itu kalian tinggal masukkan ini dibagi dengan 2 pangkat 2. Itu hasilnya adalah minus 3,4 elektron volt. Oke ya? Iya, Bu. Jadi kalian harus ingat rumus ini, 2 rumus inilah. Kalau kalian ingat ini, sebenarnya yang paling utama ini rumus ini, karena untuk mendapatkan minus 13,6 itu dari sini. Jadi kalian perlu ingat rumus yang ini. Kalian ingat rumusnya, tidak perlu kalian ingat berapa nilai M, karena semuanya ada disiapkan di halaman utamanya. Tapi saya kurang tahu ya bagaimana kalau dia secara sistem online, karena yang tadi seperti tadi soal KN MIPA 2021 tadi saya tidak lihat, mungkin ada tapi dia tidak screenshot. Jadi mungkin bisa tanya-tanya teman seniornya yang ikut KN MIPA tahun lalu bagaimana, apakah disediakan. Tapi pastinya disediakan nilai besaran-besaran untuk yang diperlukan dalam pengisian ini. Karena kesulitan juga kalau mau dihafal semua nilai besarannya berapa. Iya, Ibu, ada jadi bagian awalnya. Nah, ada di bagian awalnya dia. Oke. Iya, Bu. Oh, ikut tahun lalu kah, Vika? Iya, Ibu ikut. Oh, ada juga yang ikut. Astaga.
Oke, next ya. Kita cari fisika modern selanjutnya. Oke, ini diketahui panjang gelombang ambang. Oh, seperti ini efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu apa ya, fenomena yang terjadi ketika cahaya mengenai atau menyinari permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut. Jadi itu efek fotolistrik. Jadi fenomena penyinaran pada logam yang menyebabkan suatu elektron itu keluar dari logamnya. Jadi diketahui di sini panjang gelombangnya itu adalah panjang gelombang ambang fotoelektrik itu adalah, jadi gelombang ambangnya bisa mungkin saya tuliskan lambda. Oke, perlu kalian tahu gelombang ambang itu jadi dalam fotoelektrik itu ada namanya energi ambang. Jadi energi ambang itu adalah energi terendah dari foton agar mampu menimbulkan efek fotolistrik. Jadi energi ambang itu adalah energi terendah dari foton agar mampu menimbulkan efek fotolistrik. Jadi energi rendahnya untuk mengeluarkan logam perak ini yang punya panjang gelombang 4 × 10⁻⁻⁷. Nah, terus ada juga namanya fungsi kerja ya dalam efek fotolistrik. Fungsi kerja itu berkaitan dengan elektron yang terikat di dalam logam dengan energi sebesar Hv. Jadi fungsi kerja ada namanya fungsi kerja. Itu dia berkaitan dengan elektron yang terikat di dalam logam yang punya energi sebesar Hv, konstanta Planck dikali dengan frekuensi. Jadi dalam efek fotolistrik itu yang perlu kalian pahami adalah bagaimana penentuan energi kinetiknya. Jadi energi kinetik fotolistrik atau fotoelektrik itu bisa kita tuliskan seperti ini. Hv dikurang dengan Hv 0. Nah, ini adalah fungsi energi foton. Terus kalau yang ini dia adalah fungsi kerja. Fungsi kerja ya. Nah, jadi di sini fungsi kerjanya kita simbolkan dengan Hv 0. Jadi yang bedanya itu adalah frekuensinya saja. Jadi ini frekuensi untuk apa tadi? Frekuensi untuk elektron, dan ini adalah frekuensi untuk logamnya. Nah, yang kita ingin cari adalah berapa kecepatan elektron yang keluar dari permukaan perak oleh sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 2,5 × 10⁻⁷. Jadi kecepatan elektronnya itu kita akan dapat dari nilai K ini di sini sebentar. Nilai K kan energi kinetik bisa kita cari dengan 1/2 mv². Seperti nilai ini yang kita cari nanti. Tapi sebentar ya, kita selesaikan dulu yang bagian sini sebelah kanannya. Jadi kita tuliskan dulu K-nya sama dengan nilai konstanta Planck itu adalah tadi 6,62 ya dikali 10⁻⁻34 joule second. Nah, ini kan bisa saya tuliskan seperti ini. H dikali dengan frekuensi energi foton dikurangi dengan frekuensi untuk fungsi kerjanya ya. Nah, kalau ini kan di sini yang diketahui adalah panjang gelombang. Jadi frekuensinya itu bisa kita hubungkan dengan panjang gelombang. Jadi hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang itu kita tuliskan seperti ini. C per lambda. Jadi bisa saya tulis H sama dengan C per lambda dikurang C per lambda 0 ya. Jadi di sini nanti kali dengan, ini kan hanya 6,62, dikali dengan C per
C per lambda dikurang dengan C. Ini kan bisa. Wait. Kenapa rempong ya? Nah, bisa saya tuliskan juga, ini kan C-nya sama, berarti H, mana ini? Wait. Halo? Kedengaran suara saya? Iya, Bu. Maaf, ini nggak bisa. Oke, sudah. Aduh. Tunggu ya. Oke. Nah, ini kan nilai kecepatan cahayanya sama, berarti bisa saya tuliskan H dikali dengan C dikali dengan 1 per lambda dikurang dengan 1 per lambda 0. Oke ya. Jadi bisa saya tuliskan di sini 3 kali 10 pangkat, ini kan hanya sudah ada, terus C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dikali dengan C per lambdanya, C per lambda. Berarti yang lambda 0 itu adalah fungsi kerja. Ini 2,5 dikali 10 pangkat min 7 meter dikurang dengan 1 ini ya 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Aduh, panjang ini. 6,62 dikali dengan 3. Ini 19,86 dikali 10 pangkat 26 minus 26. Nah, terakhir nanti satuannya ya. Dikali dengan, ini 1 bagi 2,5 itu 0,4 ya. 0,4 kali 10 pangkat minus 7 berarti 4 dikali 10 pangkat 6 meter kurang ini 1 bagi 4 0,25 di 2,5 dikali 10 pangkat 6 meter. Nah, berarti K-nya adalah 19,86 dikali dengan 1,5 itu 29,79 dikali 10 pangkat ini min 26 dikali 10 pangkat 6 berarti min 20 ya. Min 20 joule. Oke ya. Nah, ini karena kita yang ingin kita cari adalah kecepatan elektron yang keluar dari permukaan perak oleh sinar ultraviolet, berarti kita tinggal masukkan ini, ganti K-nya itu 1/2 mv kuadrat sama dengan ini jadi 29,79 kali 10 pangkat 20 joule. Nah, V kuadratnya itu adalah ini ya 29,79 dikali 2 berarti 59,58 kali 10 pangkat min 20 joule dibagi dengan massa elektron itu 9, berapa ya? 9 kalau tidak salah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, ini kalian selesaikan, V kuadratnya berarti 59,58 dibagi 9,11. Itu hasilnya 6,54 dikali 10 pangkat, ini min 20 ditambah 31, berarti 11 ya. 11 meter kuadrat per sekon kuadrat.
atau V kuadrat itu adalah 65,4 dikali 10 pangkat 10 ya, 10 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, berarti kalau untuk mencari kecepatannya, berarti tinggal akarkan yang ini, 65,4. Akar 65,4. Akar 65,4 itu sekitar 8 ya. Sekitar 65,4. Oke, sekitar 8, berarti 8,08 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya. Jadi, kecepatannya adalah 8,08 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Oke. Susah ya? Susah karena kalian belum pernah dapat. Oke, jadi ini terkait efek fotolistrik ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Ada buku pegangan fisika modernnya? Kalau ada yang mau pinjam, saya punya buku fisika modernnya keren. Silakan dipinjam sampai persiapan ini KNMIPA-nya. Atau nanti juga saya bagikan drive buku-buku terkait buku-buku dan soal-soal ONMIPA ya yang kalian butuhkan. Nanti saya bagikan Google Drive-nya. Aduh, ini lagi. Ini sudah masuk di fisika partikel. Bagiannya fisika modern sih. Kalau di buku keren yang fisika modern itu dia ada di bagian belakang, tapi sudah masuk di bagian fisika partikel. Tapi tidak apa-apa. Aduh, semoga kalian tidak pusing ya. Tapi pastinya pusing sih. Saya saja pusing. Oke, salah satu mode peluruhan dari meson K+ adalah K+ menjadi pion plus, dan pion minus. Jadi ini salah satu dari 3 partikel ya. Ada meson, ada juga apa ya? Saya lupa itu, lepton. Nah, yang di sini dia sebut meson ya. Meson K+. Nah, jika partikel K+ ini meluruh pada keadaan diam terhadap laboratorium dan salah satu pion diam, maka energi kinetik relativistik dari partikel pion itu adalah berapa. Jadi, kalau ada mode peluruhan seperti ini, sebenarnya cuma satu sih rumusnya untuk untuk mencari energi peluruhan. Jadi misalkan ada suatu reaksi seperti ini ya, dia meluruh jadi ada suatu inti yang meluruh menjadi B ditambah C, menjadi inti yang lebih ringan ya. Maka kalau kita mau cari energi peluruhannya, berarti tinggal kita gunakan energi peluruhan itu adalah energi sebelum dia meluruh. Jadi energi inisialnya, energi awal dikurang dengan energi akhir. Energi finalnya. Jadi kalau seperti ini berarti I-nya itu adalah MA, masanya A dikurang dengan massa B dikurang massa C ya, dikali dengan C kuadrat. MC kuadrat kan nilai energi, jadi E itu adalah MC kuadrat. Ini sih kalau energi peluruhan
Jadi kalau energi peluruhan itu adalah massa awal atau energi awal dikurangi dengan energi akhir. Energi akhir. Ini kayak saya perkecil ya tulisannya, sepertinya tidak cukup kalau saya perbesar seperti ini. Oke, jadi diketahui untuk massa tiap-tiap partikel ini ada massa K itu 966,7 dikali dengan massa elektron. Terus untuk Pi ini kan ini hanya muatannya ya, plus ada minus. Untuk massanya dia sama, massa Pi itu adalah 273,2 kali massa elektron, dan massa elektronnya itu dalam satuan mega elektron volt itu diketahui adalah 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. Pertama-tama kalau kita ingin mencari energi kinetik relativistik dari partikel pion, berarti kita harus tahu tadi yang energi peluruhannya berapa. Jadi saya bagi dua ya dulu. Jadi energi peluruhan berarti tadi energi awal dikurang dengan energi akhir, atau massa awal dikurang dengan massa akhir dikali dengan C kuadrat, karena energi itu adalah massa dikali dengan C kuadrat. Berarti bisa saya tuliskan energi awalnya kan dia reaksinya adalah ini ya, mulai dari K plus menjadi P plus, P plus, dan P minus. Berarti energi awalnya itu adalah massa awal dari K ini. Massa dari K ini, K plus ini dikurang, nah, massa finalnya itu dia menjadi seperti ini. Jadi untuk lebih mudahnya berarti kalau untuk mencari energi peluruhan adalah energi di sebelah kiri, ini kan ada yang di sebelah kiri, energi di sebelah kiri ini dikurang dengan energi di sebelah kanan. Jadi untuk yang di sebelah kanannya itu ada tiga pion ya, berarti ada 3 dikali dengan massa pion. C kuadrat. Ini kenapa? Ini enggak usah kali ya. Nah. Oke, jadi kan seperti ini. Harusnya seperti ini. Massa Pi ditambah massa Pi ditambah massa Pi kali dengan C kuadrat. Nah, karena massa Pi-nya sama, berarti bisa saya tuliskan massa K dikurang dengan 3 massa Pi dikali C kuadrat. Nah, kalian tinggal masukkan nilai Q-nya itu, nilai massa untuk K-nya itu adalah 966,7 dikali dengan massa elektron dikurang dengan 3 dikali massa Pi, itu 273,2 m elektron dikali dengan C kuadrat. C kuadrat. Nah, Q-nya itu adalah, jadi kalau kalian selesaikan ini 966,7 ini dulu 3 kali 273, 3 kali 273,2 itu 819,6, terus 966,7 dikurangi dengan 819,6 kurang, itu hasilnya adalah 147,1 dikali massa elektron kali C kuadrat. Nah, massa elektronnya tadi itu adalah ini ya, 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. Berarti kita tuliskan 147,1 dikali dengan 0,511 mega elektron volt per C kuadrat dikali dengan C kuadrat. Ini kan mati ya. Nah, tersisa 147,1 dikali dengan 0,511. Itu adalah 75,16 mega elektron volt. Jadi ini untuk energi peluruhannya. Energi peluruhannya adalah 75,16 mega elektron volt. Nah, untuk yang ditanya itu adalah
Yang ditanya adalah energi kinetik relativistik dari partikel pion. Jadi energi kinetik secara relativistik itu adalah jadi untuk energi kinetik maksimum satu pion itu dia itu akan terjadi ketika dua pion lainnya itu bergerak dalam arah berlawanan. Jadi artinya nanti dituliskan seperti ini. Aduh, susah juga menjelaskan kalau bukan dasarnya dulu. Tulisan seperti ini. Jadi massa K dikuadratkan ditambah dengan massa Pi kuadrat dikurang dengan 2 massa Pi kuadrat dibagi dengan 2 MK. Ini dikurangi dengan, nah mohon maaf. Kurang massa Pi kali dengan C kuadrat. Nah, ini untuk secara energi kinetik secara relativistik itu dituliskan seperti ini. Massanya massa dari partikel K dikuadratkan ditambah dengan massa Pi kuadrat dikurang 2 massa Pi kuadrat dibagi 22 MK dikurang MP dikali C kuadrat. Nah, ini kalian tinggal masukkan TP-nya itu adalah MK kuadrat berarti 966,7 kuadrat. Nah, lihat ya, ini kan semuanya ada ME ya. Untuk massa K itu adalah ada dikalikan dengan massa elektron. Di sini juga ada massa K, ini juga massa elektron. Ini kan pembagi, berarti nanti akan mati nilai massa elektronnya. Berarti bisa saya langsung tuliskan saja 966,7 kuadrat ditambah dengan massa Pi-nya 273,2 kuadrat dikurang dengan 2 massa Pi. 2 massa Pi itu berarti 2 kali 273,2. Itu hasilnya adalah 546,4 kuadrat ya. Kuadrat dibagi dengan MK. MK-nya massa K-nya itu adalah 966,7 kali 2 ya. Mohon maaf. Ini langsung saja supaya tidak terlalu panjang. 966,7 dikali 2. 1933,4 dikurangi dengan, ini saya lanjut di bawah ya, massa Pi-nya. Massa Pi-nya itu adalah 273,2. Dikali dengan C kuadrat ya. Tunggu dulu. Sorry. Nggak bisa saya matikan ME kuadratnya karena masih ya, ini ME kuadrat, sedangkan di sini bukan kuadrat ya, berarti masih ada nilai ME di sini nanti. Berarti TP-nya nanti yang di sini masih ada nilai ME ya. Kali dengan ME ya di sini. ME. Berarti di sini juga karena MP berarti MP-nya itu adalah 273,2 kali ME. Ya tidak? MK-nya kali, waduh, mumpung. ME. Tunggu ya.
Ini kan x kuadrat per 2x kurang 2x berarti, oh ya, sudah benar. Oke, sudah benar ya. Jadi 966,7 kuadrat ditambah 273,2 kuadrat dikurang 546,4 kuadrat tetap masih dikali ME ya, karena dia di sini masing-masing dia pangkat 2. Jadi ME kuadrat. ME kuadrat mati dengan yang MK di bawah. Mati dengan ME yang satu yang di bawah ini, yang bagiannya MK. Dikurang dengan massa ini ya, massa pion yang satu berarti 233,2 dikali dengan ME. Nah, ini kalian selesaikan berarti 966,7. Aduh, panjangnya. Kali 2 kuadrat ya, 966,7 kuadrat itu 934.568,89 ditambah 273,2 dikuadratkan. 273,2 kuadrat itu 74.638,24 dikurang Afika. Siapa tadi? Afika. Halo Afika, ada Afika? Sudah tidak bergabung, Ibu. Oh, sudah tidak bergabung. Oke, oke. 546 kurang 546,4 ya. 4 kuadrat. Itu berarti 298.552,96 ME. Aduh, ME ya. Dibagi dengan 1933,4. Nah, ini masih ada kurang ya. Saya lanjut di bawah, dikurangi 273,2 ME dikali dengan C kuadrat. Oke, saya lanjut di sini. Jadi TP-nya itu adalah, ini kalian selesaikan, kurangkan semuanya. Jadi 934.508,89 ditambah 74.638,24 dikurang 298.552,96 dibagi dengan 1933,4. Itu hasilnya adalah 367,536 massa elektron dikurangi dengan 273,2 massa elektron dikali dengan C kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah 367,536 dikurang 273,2. Ini 94,336 massa elektron. Berarti kalian masukkan massa elektronnya itu sebesar ini ya, 0,511 mega elektron volt per C kuadrat dikali dengan 0,511 mega elektron volt per C kuadrat dikali dengan C kuadrat. C kuadratnya mati, hasilnya TP itu adalah 94,336 dikali dengan 0,511. Itu hasilnya adalah 48,2. Jadi energi kinetik relativistiknya adalah 48,2 mega elektron volt. Kenapa keluar Ki? Siapa? Afika. Oke ya, yang ini.
bagian ini. Oke, masih kuat lanjut atau bagaimana? Kalau next nomor ini nomor 10 ada tidak? Oh, ini nomor terakhir untuk tahun 2019. Mungkin untuk tahun 2018 kita lanjutkan di nanti ya. Kapan lagi ada waktunya untuk bimbingan? Halo. Iya, Bu. Kapan lagi ada waktunya untuk bimbingan? Kita bahas tahun 2018 nanti. Fisika modern tahun 2018. Kapan bisa? Mungkin bisa besok, Bu. Besok jam berapa? Sama kan saya hari ini, Bu. Oke, jam 1 ya. Kita bahas fisika modern yang ini, yang tahun 2018. 2019 tadi sudah. Kita ke belakang lagi 2018 ya. Yang ini. Nah, fisika modern ON MIPA tingkat apa ya? Ini tingkat nasional. Ada tidak tingkat wilayah? Tapi enggak apa-apa sih. Tingkat wilayah. Cari dulu. Oke, saya tidak punya yang tingkat wilayah ya tahun 2018, tapi tidak apa-apa kita ambil yang tingkat nasional tahun 2018 yang ini ya. Jadi materinya apa ya di sini? Nah, ini ada dalam hamburan. Oh, ini hamburan Compton. Ini hukum kekekalan energi dan momentum. Silakan dipelajari hamburan Compton, dan saya kira sudah dapat nih juga hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Ini lumayan mudah lah dipahami, tinggal hitung-hitungannya yang panjang. Tinggal penurunannya yang panjang. Terus apa lagi ya? Dalam sebuah ini fisika kuantum. Ini juga fisika kuantum. Ini fisika kuantum. Fisika kuantum. Ternyata satu saja. Yang ini saja ya untuk 2018. Terus ada 2017. Kita lanjut ke 2017. Nanti saya share soal-soalnya ya, supaya kalian bisa lihat memang soal-soalnya. Terus bisa mungkin kalian pelajari sebentar malam konsep dasarnya bagaimana. Oke? Ya, Bu. Oke deh. Jadi kita akhiri bimbingan KN MIPA kita hari ini. Sampai ketemu besok ya jam 1 di via Zoom meeting lagi. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya langsung end meeting ya. Iya, Bu.